Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Buat umat muslim pasti kita puasa ya. Biasanya dirasakan apa puasa? Pasti banyak dari kita ya, kita harus menahan lapar, dahaga, lemes. Gimana sih caranya biar imun kita tetap naik, kita tetap sehat selama puasa? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya, tingkatkan imun saat puasa. Ngomong-ngomong tentang imun, ini kan erat kaitannya dengan kesehatan di dalam tubuh kita. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih beberapa mitos fakta seputar kesehatan tubuh manusia. Kita lihat yang pertama. Makan telur bikin bisulan. Ini sering ya pemirsa ya. Ini nggak di mana orang pasti ketika ditawarin, terutama telur rebus gitu ya. Ini ada telur rebus, nggak mau makan. Kenapa? Takut bisulan. Gitu ya. Apakah itu entah yang putihnya atau kuningnya gitu. Sering terjadi di masyarakat kita bahwasanya hati-hati makan telur, nanti bisa bisulan. Nanti akan kita tanya ya ke pakar gizinya langsung. Ini sebenarnya fakta nggak sih kalau sebenarnya kita makan telur itu akan berujung pada bisulan? Atau cuma satu telur atau banyak telur bisa bisulan? Atau sebenarnya ini mitos belaka? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Mandi malam sebabkan rematik. Nah ini terutama untuk yang sudah berumur ya, yang sudah berusia. Apalagi nih kita kerja di kota Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya. Berangkat subuh, pulang bisa jam 9, jam 10. Otomatis kan mungkin badan capek, badan keringetan. Kayaknya kalau mau tidur nggak bisa gitu ya kalau kita nggak mandi dulu. Tapi kita dilematis nih, nggak mandi nggak bisa tidur. Tapi kalau mandi, katanya mandi malam bisa bikin rematik nih. Nah, nanti akan kita bahas juga ya, ini mitos atau fakta kalau kita melihat kesehatan tubuh secara umum. Oke, kita lanjut yang ketiga. Olahraga harus lama supaya sehat. Ini juga sering ya, kayak udah olahraga belum? Udah, berapa? 5 menit? Ya ampun, 5 menit mah nggak ada efeknya gitu. Apalagi cuman gini-gini gerak-gerak biasa. Olahraga itu harus yang lama, harus sejam, 2 jam. Apalagi kalau untuk Anda yang suka mungkin ya pergi ke fitness center, nge-gym dan lain sebagainya. Nah sebenarnya idealnya berapa sih kita berolahraga dan apakah benar yang lama, yang keringetan sampai basah sekujur tubuh ini jauh lebih sehat atau seperti apa yang sebenarnya? Kan kita juga harus mengukur kapabilitas, kemampuan tubuh kita untuk berolahraga ya. Jangan dipaksakan juga. Nanti akan kita bahas semakin lama olahraga itu semakin sehat atau enggak. Oke, kita lanjut yang selanjutnya. Vaksinasi berbahaya dan berefek samping. Ini yang ya terjadi selama pandemi ini ya, di mana kita harus vaksin. Kita udah mulai dari Januari 2021, dimulai dari presiden kita ya, vaksin 1, vaksin 2, sekarang booster gitu ya. Dan selain vaksin COVID-19 juga kan vaksin-vaksin yang lain gitu ya, vaksin TB, vaksin apalah segala macam ini dimulai dari kecil gitu ya. Ini menandakan bahwa untuk proteksi kesehatan tubuh kita. Tapi banyak yang beranggapan bahwa vaksin ini kan isinya ini, kandungannya ini, efeknya ini segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah vaksin ini berbahaya dan memiliki efek samping atau justru ini baik loh untuk kesehatan kita gitu. Nanti akan kita jawab ya. Oke, kita lihat yang terakhir. Nah, ini agak gimana gitu pemirsa ya, MSG sebabkan anak jadi bodoh gitu. Nah, ini ya generasi-generasi MSG gitu ya, suka makan yang asin-asin atau sekarang junk food atau fast food ya, dimana ini sangat booming sekali. Apalagi di masa pandemi. Nah, pertanyaannya, apakah makanan-makanan yang mengandung MSG ini bisa menyebabkan tingkat intelektualnya, intelijensinya seseorang, apalagi mungkin anak-anak ini akan menurun gitu ya, sehingga dalam tanda kutip kemampuan akademik atau ya kepintarannya gitu ya, ini akan menurun juga. Nanti akan dibahas langsung oleh pakar gizinya ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan tubuh manusia dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita udah bahas ya beberapa mitos fakta
fakta seputar kesehatan tubuh manusia. Untuk membahasnya ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Claresta Diela SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi Dr. Ella, apa kabar? Iya, halo, selamat pagi, baik. Pagi dok, baik juga ya dok ya. Oke dok, hari ini harapan kita adalah kita selalu sehat ya. Yang awalnya pandemi mungkin bisa bergeser-geser ke endemi ya dok ya. Udah capek ya, gitu ya dok ya dengan kondisinya sekarang gitu. Oke dok, kita akan bahas sebelum membahas tentang tema utama kita hari ini, kita akan bahas kesehatan tubuh secara umum, di mana banyak mitos fakta yang harus diluruskan ya. Ini juga berkaitan dengan imun tubuh kita kan pastinya. Yang pertama, makan telur bikin bisulan. Nah kebetulan nih sama dokter SPGK nih ya, spesialis gizi klinik, langsung dikonfirmasi. Ini kan banyak banget dok di luar sana, aduh makan telur gitu ya. Apalagi kalau telurnya bisa 1, 2, 3, 4, apalagi apa kabarnya orang yang nge-gym ya dok ya, makanya telur bisa bisulan setiap hari kayaknya gitu ya. Nah betul nggak sih dok, ini mitos atau fakta gitu? Telur bisa menyebabkan bisulan. Oke. Baik, jadi ini akan saya jawab ya. Jadi ini mitos. Kenapa? Karena sebenarnya bisulan itu kan terjadi karena suatu proses infeksi yang menyerang kelenjar. Biasanya tuh karena bakteri. Kelenjarnya ini biasa yang terdapat yang banyak minyaknya atau banyak kotorannya, itu yang biasa terjadi. Biasanya yang sering kena itu di daerah wajah, makanya suka orang bisul-bisul atau kayak jerawat besar-besar gitu kan, di daerah wajah, terus di daerah banyak kelenjar keringat dan minyaknya seperti daerah ketiak, daerah lipatan-lipatan, daerah rambut. Nah itu sebenarnya penyebab dari bisulan adalah dari infeksi bakteri. Biasanya karena gesekan terlalu sering atau karena kotor, itu yang menyebabkan terjadinya si bisulan. Nah apa hubungannya sama telur? Nggak ada. Itu dia. Jadi kan orang suka, jadi nggak ada hubungannya. Padahal jadi orang suka, saya nggak mau makan telur, dok nanti kalau makan telur jadinya bisulan. Padahal telur ini baik loh gitu kan. Bener juga tadi yang diceritakan di awal adalah kalau misalnya orang nge-gym bagaimana, padahal telur ini merupakan salah satu sumber dari protein. Jadi orang kan kadang-kadang mikirnya mau makan protein, maunya makan daging ayam, daging sapi, daging ikan, padahal telur ini sesuatu yang murah. Mungkin ya sekarang udah mulai naik juga sih harganya ya. Tapi kan nggak semahal harga daging sekarang. Dan itu tuh vitaminnya banyak banget. Ada vitamin B12, ada vitamin A. Cuma memang hati-hati nih dari telur. Kan telur ini ada bagian putih sama kuningnya. Yang kolesterol ini kan yang bagian kuningnya. Kalau kita konsumsinya terlalu berlebihan, hati-hati kolesterol kita nanti bisa naik. Tapi mitos dan tidak ada hubungan antara bisulan dengan telur gitu. Mitos ya gitu. Tapi aku mau tanya, berarti ini mitos ya pemirsa ya. Jadi jangan disangkut pautkan lagi. Ini jadi victim nih ya. Si telur jadi victim dari bisulan. Tapi dok, kalau semisal, ini kalau semisal aja ya. Kalau semisal orang mengalami bisulan, makan telur, nggak ada efeknya juga kan ya dok ya? Nggak akan lebih buruk bisulannya ya? Sebenarnya tidak memburuk, cuma mungkin ada beberapa orang yang lebih sensitif terhadap protein yang ada di telur, terutama kuning telur ini, dia bisa memperlambat proses penyembuhan. Tapi kalau di putih telurnya, itu sebenarnya dia tinggi akan albumin atau protein juga. Jadi dia bisa membantu proses penyembuhan. Memperburuk enggak, cuma mungkin bagian kuningnya yang dibatasin. Kalau misalnya bagian putihnya sih it's okay, nggak apa-apa gitu. Oke, terjawab ya pemirsa ya. Jadi jangan menyalahkan telur, meskipun harganya naik dia tetap tidak salah, tidak menyebabkan bisul gitu ya. Oke dok, kita agak beralih sedikit dari makan makanan ya, kita ke yang umum. Yang kedua adalah mandi malam ini sebabkan rematik. Nah sebenarnya kalau ini dilema nih dok untuk orang-orang yang kerja di kayak di kita di kota ya gitu. Wah anak kota nih kita ya. Gitu ya. Pulang malam bisa jam 9, jam 10, apalagi anak-anak yang naik kereta kerjanya itu bisa jam 9, jam 10 gitu ya. Itu dilematis, nggak tidur. Nggak mandi, nggak bisa tidur, nggak nyaman. Mandi tapi takut rematik, gimana tuh dok? Nah ini juga mitos ya. Jadi
orang tua kan dulu kan suka bilang nih, kalau malam-malam udahlah nggak usah mandi, nanti jadi rematik besok paginya gitu kan, kata orang tua kita biasa bilangnya. Padahal nih rematik sama mandi malam nggak ada hubungan. Jadi rematik ini kan adalah suatu penyakit autoimun. Jadi kekebalan tubuh kita nih menyerang diri kita sendiri. Biasanya kenanya pada daerah persendian, sendi tangan, sendi kaki, dan biasanya tuh nyerinya ada bengkak dan nyerinya hilang timbul. Nah kalau mandi sendiri tuh nggak ada hubungannya. Cuma kalau misalnya mandi malam kita pakainya air dingin, mungkin itu akan menyebabkan rasa nyeri ini akan lebih terasa. Jadi hubungannya bukannya mandi malam menyebabkan rematik, namun kalau memang sudah ada rematik sebelumnya, kalau mandi malam ya lebih baik mandinya pakai air hangat supaya lebih nyaman, karena air hangat itu akan memberikan rasa lebih nyaman dibandingkan dengan air dingin. Tapi tidak ada hubungannya, kalau memang tidak ada penyakit rematik ya nggak apa-apa untuk mandi malam daripada kotor ya, jorok ya kan, maksudnya habis kita bekerja seharian lagi musim pandemi pulang kan harus mandi gitu ya. Jadi jangan takut rematik, mandi aja pakai air hangat atau jangan terlalu dingin. Kalau belum ada rematik ya sebenarnya itu nggak apa-apa gitu. Jadi ini sekarang para istri di rumah punya jawaban kalau suaminya ya, ayah-ayahnya ini pada pulang terus malas mandi dengan alasan rematik, bilang aja males mandi. Gitu ya, karena tidak ada hubungannya dengan rematik ya. Oke, terima kasih dokter, ini sudah terjawab ya. Kita lanjut yang ketiga nih dok. Olahraga harus lama supaya sehat. Nah ini juga yang sering ya, kadang-kadang kita berpikir, kamu udah olahraga belum? Udah, berapa menit? 10 menit. Oh jangan, nggak ada efeknya. Harusnya olahraga itu 3 jam, 4 jam gitu ya. Sampai berkeringat gobios gitu kan bahasanya. Itu baru ada efeknya. Nah ada nggak sih benernya gitu ketika kita ngomong olahraga semakin lama semakin sehat? Atau berdasarkan kapabilitas tubuh kita masing-masing nih dok? Oke, jadi bisa dibilang ini adalah mitos ya. Jadi memang kalau terlalu sebentar itu juga tidak berefek, terlalu lama juga itu tidak baik. Intinya seperti itu. Jadi kalau dibilang kalau semakin lama semakin sehat, enggak juga gitu. Jadi ada target-target tertentu yang kita mau capai. Jadi dari Kemenkes dan juga dari WHO juga sudah menyarankan sebenarnya untuk aktivitas fisik itu lamanya sekitar 150 sampai 300 menit dalam waktu 1 minggu. Itu untuk aktivitas ringan sedang. Jadi misalnya ringan sedang tuh olahraganya yang seperti jalan cepat, lari, berenang gitu. Jadi memang bisa kita bagi waktunya. Misalnya untuk mencapai target itu bisa seminggu 3 kali dalam seminggu, intensitasnya misalnya 30 menit gitu ya. Terus kalau misalnya yang olahraga intensitasnya lebih tinggi, itu untuk menitannya 75 sampai 150 menit dalam 1 minggu. Nah jadi kan berarti sebenarnya ada batasan gitu kan, kita bisa bagi-bagi. Jadi kalau semakin lama misalnya ada orang olahraga 2 jam, sebenarnya kita kadang-kadang kan kuat nggak sih 2 jam terus-terusan. Kalau di tempat nge-gym biasanya adalah main handphonenya lebih lama, ngobrol sama teman-temannya lebih lama, ya iya 2 jam gitu, tapi nggak terus-terusan gitu kan. Iya kan, yang terjadi itu angkat bebannya sebentar, ngobrolnya lama. Padahal kalau kita mau mencapai target tertentu, apalagi untuk misalnya mau bakar lemak, 30 menit sampai 45 menit atau 1 jam itu cukup, tapi ada targetnya, yaitu target nadinya harus tercapai 60 sampai 70% dari target nadi maksimal agar olahraga sebentar tapi tuh optimal, mau targetnya apa tahu. Jadi jangan semakin lama olahraga dipikir semakin sehat, sebenarnya enggak, tapi kita harus tahu ada batasannya dan harus ada rest time-nya, jadi ada waktu istirahatnya. Jangan setiap hari olahraga terus, tubuh kita tuh perlu recovery, jadi memang nggak setiap hari sih, harus ada waktu rest time-nya gitu. Oke, jadi sekarang kita perlu cross check ya pemirsa ya. Untuk yang ngomong olahraga harus 2 jam, kayak aku nih nge-gym 2 jam, harus di cross check dia 2 jam di sana olahraga atau selfie untuk personal branding ya. Bener. Gitu ya. Oke, terima kasih dok sudah menjawab ya, ini mitos. Oke, selanjutnya dok. Nah ini dia yang happening selama masa pandemi, vaksinasi berbahaya dan berefek samping. Vaksin kan tidak hanya vaksin COVID ya, vaksin kan ada banyak sekali. Dan banyak orang, terutama di Indonesia deh, kita ngomong Indonesia gitu ya, banyak orang nggak sampai detik ini, saya yakin pasti banyak sekali orang yang belum mau divaksin gara-gara dapat omongan vaksin berbahaya, vaksin ini punya efek samping dan lain sebagainya. Nah bisa dijelaskan ini dok, dikasih pencerahan dok, gimana nih? Oke, ini pastinya mitos ya. Jadi tentunya
vaksin ini nggak berbahaya karena kan vaksinasi ini kan sebenarnya bukan hanya COVID, yang lain-lain ini kan juga sudah ditemukan waktunya sudah lama dan pasti sudah dilakukan beberapa uji coba sebelum ke manusia, biasanya kita ke hewan coba dan apalagi sudah di-approve sama WHO, FDA dan juga kalau di Indonesia tuh BPOM, tentu pasti aman. Nah, sebenarnya kan orang-orang takut kan kalau vaksin kan dimasukin virus, Dok, gitu kan. Nanti kan saya jadi sakit. Nah, sebenarnya kan virus yang dimasukkan ini adalah virus yang sudah dilemahkan. Jadi gunanya buat apa? Adalah supaya tubuh kita ini bisa memberikan memori kalau nanti kita kena virus tersebut yang memang virusnya. Jadi kita tahu nih mau melawan virusnya udah punya senjatanya untuk tentaranya dan senjatanya udah tahu gitu. Jadi mau nembaknya pakai peluru yang mana tepat gitu. Nah, kadang-kadang kan orang takutnya adalah, Dok, tapi kan nanti kalau divaksin takut sakit, takut nanti ada efek sampingnya. Nah, pada vaksinasi sendiri itu memang ada yang namanya kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Seperti kalau kita yang sekarang mungkin kalau waktu masih kecil kan lupa yang benar-benar happening sekarang adalah efek vaksin dari COVID ya. Misalnya jadi ada sedikit sumeng-sumeng atau demam, ada kemeng atau ada pegal-pegal, rasa bengkak di bekas suntikan, itu normal karena itu adalah reaksi tubuh kita terhadap sesuatu benda asing yang dimasukkan tapi udah dilemahkan. Justru itu suatu efek yang bagus gitu kalau ada efek seperti itu. Berarti imunitas tubuh kita bekerja. Dan kalau terjadi seperti itu biasa kan hanya terjadi 1-3 hari. Kalau memang ada efeknya panjang, itu baru dikonsultasikan ke dokter, tapi biasanya aman. Makanya harus ada screening dulu dan baik vaksin-vaksin yang lain juga aman gitu. Jadi jangan takut nih, apalagi mungkin ada beberapa ibu-ibu juga yang kan biasa anak kecil ya yang takut divaksin ya. Nah, jadi buat ibu-ibu jangan takut untuk anaknya divaksinasi apapun karena lebih baik kita berikan kekebalan tubuh pada anak kita daripada nanti anaknya kena penyakit lain atau penyakit itu dan belum ada persiapan, jadinya nanti akan lebih parah lagi gitu. Oke ya, sedia vaksin sebelum sakit ya, sediakan payung sebelum hujan. Jadi siapkan dulu tentaranya, siapkan dulu senjatanya. Nanti kalau ada musuh beneran datang, sudah ready to war gitu ya, sudah berperangnya udah siap nih ya. Oke, mitos ya pemirsa ya, vaksin itu ternyata bagus ya untuk meningkatkan imun kita. Yang terakhir, Dok. Ini kita ngomongin sedikit ke makanan lagi nih ya. Ini yang juga sering terjadi nih, Dok. MSG. Ini sebabkan anak menjadi bodoh. Nah, gimana, Dok? Sekarang banyak makanan mengandung MSG nih, Dok. Gimana nih? Generasi micin ya, kalau sekarang namanya ya. Oke, jadi ini mitos ya. Jadi ini juga mitos. Jadi kalau kita tahu MSG itu kan singkatan dari monosodium glutamat. Jadi kalau sodium itu kan garam, glutamat itu adalah suatu hasil pemecahan dari fermentasi bisa bahan-bahan makanan yang mengandung glutamat gitu. Nah, jadi orang-orang suka bilang, aduh ini nih anak saya di sekolah kurang pinter nih karena misalnya waktu masih kecil suka dikasih micin gitu. Nah, kan kita bilang micin ya kalau MSG ya. Nah, sebenarnya MSG ini tuh nggak ada hubungannya sama tingkat kecerdasan seseorang gitu. Karena MSG ini tuh sebenarnya adalah penyedap rasa atau peningkat rasa, di mana rasanya ini adalah berbeda dari rasa yang biasa kita rasakan di lidah. Kalau lidah kita kan biasanya manis, asam, asin, pahit. Nah, kalau MSG ini rasanya tuh kayak gurih. Jadi memang dia umami ibaratnya gitu. Nah, dia tuh bisa meningkatkan penyedap rasa. Jadi kalau kita pengen makan sesuatu jadi wah kok jadi kayak nikmat banget. Dan sebenarnya ini udah lama banget MSG ditemukan oleh profesor di Jepang dari rumput laut. Rasanya nih enak banget gitu kan. Nah, makanya MSG ini akhirnya dijadikan penyedap rasa. Dan MSG ini atau glutamat ini sebenarnya itu tuh di bahan makanan sumber biasa juga ada gitu. Cuma yang dijual ini kan adalah produk yang sudah difermentasikan jadi siap pakai, biasanya dari tebu. Nah, kalau dari bahan makanan sumber sendiri misalnya seperti dari jamur, terus dari daging ikan, daging sapi, dari bahan makanan lain itu asparagus itu sebenarnya sudah mengandung glutamat dan glutamat itu tubuh kita juga menghasilkan glutamat sendiri gitu. Jadi asal sebenarnya tidak terlalu banyak konsumsinya, sebenarnya tidak kenapa-napa gitu. Cuma yang suka terjadi adalah mungkin kalau misalnya diberikan
MSG terus ditambahin lagi garam gitu. Jadi kan garamnya lebih banyak. Nah, itu bisa meningkatkan resiko darah tinggi. Atau kita suka juga ada namanya sindroma Chinese restaurant, karena biasa yang menggunakan MSG ini adalah beberapa restoran Chinese atau Jepang. Jadi menyebabkan kadang-kadang kalau kita terlalu banyak itu nyeri kepala, kebas-kebas pada muka, kebas pada lidah, atau rasa haus terus-menerus. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa, karena itu memang efek dari si glutamat ini. Dan kalau kita minum air putih banyak, nanti juga akan lama-lama hilang. Nah, yang menyebabkan salah itu adalah kadang-kadang MSG ini digunakannya untuk bahan makanan penyedap rasanya seperti keripik atau kerupuk. Nah, itu kan sebenarnya kalorinya itu nggak bagus ya, karena isinya minyak sama karbohidrat. Proteinnya nggak ada. Nah, jadi kadang-kadang anak-anak tuh maunya makan yang gurih, makan yang nggak bergizi gitu. Padahal yang dibutuhkan protein, sayur dan buah gitu. Jadi makannya seperti keripik-keripik itu yang sebenarnya kurang bergizinya di situ. Jadi bukan salah di MSG-nya. Jadi mau diberikan penyedap rasa, it's okay, nggak kenapa-napa, karena memang tidak ada hubungannya dengan tingkat kecerdasan seseorang. Gitu. Oke, terjawab ya pemirsa ya. MSG tidak menyebabkan intelijensi anak Anda menjadi menurun. Boleh dimakan tapi jangan berlebihan juga ya. Karena kalau berlebihan juga tidak bagus. Tidak bagus untuk kesehatan, tidak bagus untuk kesehatan dompet Anda juga. Oke dok, kita akan lanjut lagi ngobrol di segmen selanjutnya, ngomongin tentang gimana cara meningkatkan imun saat puasa ya dok ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kok aku lemes-lemes ya di puasa ini, gimana caranya meningkatkan imun? Nanti akan kita bahas saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Seru banget ya tadi perbincangan kita sama Dr. Ella di segmen sebelumnya. Mitos fakta terjawab semua, dan 5-5-nya mitos. Sementara 5-5-nya ini semua udah terlanjur diserap oleh masyarakat. Nah oke, berarti sudah terjawab mitosnya semuanya ya. Dan bagaimana harus menyikapinya. Sekarang kita berfokus gimana cara meningkatkan imun kita saat puasa. Ayo tunjuk tangan siapa yang puasa suka lemes-lemes, suka kayak ngedenger azan zuhur itu kayak azan maghrib gitu ya. Nah, Anda boleh bertanya-tanya ya supaya imunnya meningkat, supaya Anda tetap semangat dan energik meskipun puasa. Saya juga puasa nih ya, harus ngoceh-ngoceh pagi-pagi nih siaran bareng sama Dr. Ella, tapi tetap harus semangat ya dok ya. Oke, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini. Kita lanjut lagi dengan Dr. Claresta Diela SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kita lanjut lagi. Yang dimaksud dengan sistem imun atau imun ini apa sih dok? Oke, jadi sistem imun ini adalah suatu sistem benteng pertahanan tubuh kita yang akan melindungi tubuh kita dari serangan berbagai virus atau bakteri yang nanti kita sebut akan sebagai patogen. Ya. Jadi itu adalah benda asing yang akan menyerang tubuh kita. Nah, si imun ini adalah si benteng pertahanannya gitu. Itu yang sebenarnya disebut dengan imun. Oke, itu imunnya gitu ya. Nah, fungsinya sendiri dok untuk mempertahankan, selain itu ada lagi atau bagaimana? Jadi ya karena dia benteng pertahanan tubuh kita, jadi fungsinya tentu awalnya ketika ada suatu bakteri atau virus atau bakteri yang masuk, patogen yang kita sebutkan, dia akan memberikan respon gitu. Jadi kayak jangan masuk dulu nih gitu. Supaya nggak masuk, atau kalau misalnya sudah terlanjur masuk atau lini pertama pertahanannya ini udah kebobolan, nah dia tuh akan menyerang atau memakan si bakteri atau virus ini, si imunitas tubuh kita ini. Kalau nanti sampai nggak mampu juga untuk dimakan, jadi virusnya atau bakterinya ini kuat banget, nah nanti dia akan menyerang sel tubuh kita, nanti sel tubuh kita nih masih punya imunitas lagi juga yang akan oke, kita ngelawan deh pakai apapun, dan nanti kalau misalnya tubuh kita menang, tubuh kita biasanya punya memori kalau nanti nanti kita diserang virus atau bakteri ini lagi, nanti kita bisa untuk mengalahkan virus atau bakteri ini supaya jangan sampai si orangnya ini sakit gitu. Jadi fungsinya adalah untuk pertahanan tubuh kita, fungsi dari imunitas ini gitu. Oke, berarti
imun ini adalah frontliner, garda terdepan ya, seperti Dokter Ella dan teman-teman nakes selama masa pandemi ini ya, menjadi garda terdepan ya, untuk menangkis virus-virus yang kemungkinan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau dari jenisnya ada nggak sih, Dok? Maksudnya jenis imun ini sendiri atau semuanya ya sama, imun dia imun gitu? Oke, imun itu tuh ada macam-macam. Sebenarnya tubuh kita ini punya imunitas alami. Contohnya kayak dari air liur, terus refleks batuk, terus adanya kelenjar atau lendir di tenggorokan kita, kulit, itu juga termasuk suatu proses imunitas. Jadi kan sebenarnya mereka ini melindungi kita misalnya dari serangan-serangan, misalnya ada benda asing, itu kan tentu pasti utamanya akan masuk ke hidung dulu ya. Betul. Kayak misalnya corona gitu, misalnya virusnya masuk ke hidung dulu, nanti kita ada proses, ada lendir-lendirnya untuk mencegah supaya si virus corona ini nggak masuk. Nah, itu yang alami. Terus ada juga yang misalnya pasif, jadi dia ini misalnya mesti terkena virusnya dulu, jadi virusnya udah masuk, nanti setelah itu dia akan berperang melawan, terus nanti kalau dia bisa menyembuhkan atau mengalahkan virus ini, nanti dia punya sel memori ya, di sini imunitasnya seperti itu. Jadi kalau nanti kita terkena lagi, jadi gunanya adalah supaya bisa melawan. Nah, ada juga yang imunitas didapatkan. Contoh imunitas didapatkan ini, contohnya yang alami itu dari ASI. Dari ASI ibu itu sebenarnya imunitasnya tinggi banget juga. Jadi ada, makanya beberapa yang terakhir-terakhir ini ada bilang kalau ibu-ibu yang menyusui divaksin, anaknya juga mendapatkan antibodi dari vaksin COVID itu sendiri kan. Jadi itu walaupun anak bayi masih belum boleh divaksin ya sampai saat ini, tapi dia bisa dapat kekebalan dari COVID ini dari ibunya. Jadi itu ASI itu bagus banget, dan imunitas di ASI itu sangat bagus. Makanya disarankan untuk memberikan ASI itu 6 bulan pertama secara eksklusif, dan kalau mau lanjut sampai 2 tahun itu nggak apa-apa. Dan yang satu lagi dari vaksinasi. Jadi kalau vaksinasi ini kan ada dari virus yang dilemahkan, karena kan nggak mungkin dong kita masa mau kena COVID dulu atau mau kena pneumonia dulu atau kena hepatitis B dulu ya baru punya kekebalan, tuh nggak mungkin. Jadi virus-virusnya dilemahkan lalu kita dimasukkan ke tubuh kita. Jadi kalau sampai kita terpapar oleh oleh patogen ini, virus atau bakteri ini, tubuh kita tuh jadi bisa melawan, jadi nggak sampai terkena, atau kalau sampai terkena pun dia tidak akan menjadi parah gitu. Jadi itu macam-macam jenis imunitas tubuh kita, yang ibaratnya kalau orang jangan bilang, oh nanti kalau nggak divaksin nggak punya imun. Nah tenang, kita masih punya yang udah alami ya, kayak kelenjar air liur kita, terus keringat kita, terus sama kulit kita, itu juga sebenarnya udah merupakan imunitas tubuh kita. Oke, jadi banyak imun ya di dalam tubuh kita. Tapi aku pernah baca nih, Dok, artikel katanya sebagian besar imun kita ini ada di saluran atau sistem pencernaan kita. Betul nggak tuh, Dok? Atau gimana sih? Nah, itu benar banget. Jadi salah satunya juga di sistem pencernaan. Jadi kan segala sesuatu itu tubuh kita tuh sebenarnya diciptakan Tuhan ini udah bagus banget gitu. Jadi kompleks gitu. Jadi nggak rentan lah ibaratnya tubuh kita sebenarnya gitu, udah diciptakan suatu buat daya tahan tubuh kita, termasuk di usus juga. Jadi makanya kita juga disarankan hubungannya antara pola hidup sehat dan makanan sehat dengan imunitas tubuh kita, karena di dalam usus kita ini ada yang namanya bakteri-bakteri yang baik atau bakteri patogen yang baik, di mana dia kalau kita berikan makanan yang baik juga, seperti tinggi akan serat yang kaya akan vitamin dan mineral, dia akan memberikan makanan ke bakteri baik ini yang akan menjaga si usus ini supaya bagus. Dan kalau misalnya usus ini bagus, dia juga bisa memberikan imunitas ke tubuh kita juga gitu. Jadi makanya imunitas ini sangat penting banget hubungannya sama makanan gitu, karena usus kita juga butuh makanan yang baik untuk memberikan imunitas kepada tubuh kita gitu. Oke, usus kita membutuhkan makanan yang baik untuk imunitas tubuh kita. Tapi pertanyaannya, ketika kita puasa lebih dari 12 jam kita nggak makan, orang pada lemes, imunitasnya nurun nggak nih? Terus cara tips and tricksnya ya supaya tetap imunnya naik, puasanya tetap semangat, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Baik pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas ya gimana sih cara meningkatkan imun saat puasa. Kita masih bersama dengan Dr. Clares Tadiela SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dokter Ella, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi udah dijelasin nih tentang sistem imun. Nah, gimana kondisinya atau kondisi imun seseorang ketika mereka ini berpuasa? Kan beda nih dok, maksudnya selama 12 jam lebih mungkinnya mereka ini nggak makan atau minum. Gimana sih kondisi imun orang saat puasa dok? Oke, jadi sebenarnya keadaan kita puasa sama nggak berpuasa tuh sebenarnya suatunya tuh sama aja. Cuma kan memang kalau berpuasa ini kan kita ibadah ya, jadi ada kurun waktu tertentu kita menahan godaan dan hawa nafsu ini untuk kita berpuasa untuk tidak makan dan minum dan yang lain-lain juga ya kan. Nah, untuk hubungannya dengan imunitas ini sebenarnya kalau kita berpuasanya ini memang benar dan pada saat sahur atau berbuka ini makannya juga makan makanan yang benar gitu, ada yang gizinya tinggi seperti banyak sayur, buah, proteinnya tercukupi, sebenarnya imunitasnya nggak akan menurun juga. Jadi bukan berarti orang berpuasa ini akan menyebabkan jadi nanti rentan nih sakit. Karena kadang-kadang orang berpuasa jadinya nggak mau melakukan ini, nanti takutnya gampang sakit gitu. Nah, tapi itu bisa terjadinya karena mungkin pada saat berbuka atau pada saat sahur ini makanannya nggak merupakan gizi seimbang gitu. Jadi apalagi berbuka yang seringnya terjadi karena mau cepet-cepet dulu nih, jadi makannya gorengannya jadi lebih banyak gitu dibandingkan karena yang cepet dulu kan, pengen batalin dulu gitu. Biasanya jadi makan gorengan terus atau takjilnya tuh yang manis-manis semua. Jadi udah ada teh manisnya, udah ada sirupnya, terus ada biasa pakai gula batu lagi, pakai gula aren lagi gitu kan. Jadi banyak banget nih yang manis-manis lebih banyak. Nah, justru itu yang bisa menurunkan imun tubuh kita gitu. Tetapi kalau misalnya kita puasanya makanannya seimbang, tuh cocok banget ya sama yang ditampilkan bahwa takjilnya banyak banget gulanya ya, karbohidratnya juga banyak. Nah, kalau terlalu banyak seperti ini itu yang bisa menurunkan imun tubuh kita. Tapi kalau kita memang berpuasa dengan asupan gizinya yang baik, tentu imun tubuh kita juga pasti akan terjaga gitu. Aduh, dokter ngomong makanan masih 7 jam lagi nih dok. Masih panjang ya. Masih panjang perjalanan kita. Oke, dok. Tapi kan akhirnya orang takut sakit, takut lemas, takut capek, takut akhirnya aduh nggak kuat, aku harus batalin puasa gitu. Nah, akhirnya banyak orang selama bulan puasa ini yang tersadar gitu ya, yang akhirnya banyak yang akhirnya mengonsumsi multivitamin dok, suplemen, tambahan dan sebagainya gitu kan ya. Meskipun dokter Ella tadi menyebutkan harus diantisipasi dari makanannya. Nah, pertanyaannya kan mungkin banyak orang yang ya adalah orang yang nggak suka makan buah, nggak suka makan sayur, terutama mungkin anak-anak yang mau belajar berpuasa, bahkan orang dewasa pun banyak. Banyak yang memberikan alternatif dengan mengonsumsi yang instan, suplemen-suplemen multivitamin seperti itu. Bagaimana tanggapan dokter untuk ngomongin dengan mengonsumsi ini untuk meningkatkan imun seseorang, terutama saat puasa nih dok? Oke, jadi sebenarnya kan pasti nggak suka sayur sama nggak suka buahnya bukan hanya pas lagi berpuasa ya, pasti sebelum-sebelumnya juga nggak suka juga. Cuma mikirnya adalah ya udah ditambahkan multivitamin. Memang sebenarnya kalau kita lebih menganjurkan adalah dari bahan makanan sumber. Tapi kalau memang bahan makanan sumbernya ini misalnya kan yang untuk meningkatkan imunitas contohnya tuh kayak vitamin C, vitamin E, vitamin D, zinc gitu. Itu bisa didapatkannya misalnya dari jeruk, kiwi, terus dari susu, produk susu, produk keju, terus dari makanan seafood gitu kan. Itu kan sebenarnya banyak sumber bahan makanannya. Cuma kalau memang untuk memenuhi kebutuhan itu tidak tercapai karena tidak terlalu suka makan sayur, buah, dan sumber-sumber bahan makanan ini, sebenarnya ditambahkan multivitamin boleh, tapi tentu jangan berlebihan dan juga jangan karena bulan puasa aja gitu. Jangan-jangan hari-hari biasa mikirnya akan makannya cukup nih sehari 3 kali gitu. Kalau puasa makannya sehari 2 kali misalnya karena pas lagi sahur sama berbuka gitu. Jadi dipikirkan adalah asupannya kurang nih. Nah kalau makan biasa sehari 3 kali. Tapi kita lihat nih makan biasanya bener nggak nih banyak sayur dan buah dan banyak protein lainnya. Nah kalau misalnya memang kurang, mau ditambahkan multivitamin boleh tapi tidak berlebihan gitu, karena segala sesuatu yang berlebihan tentu akan memberikan efek samping dan kadang-kadang
ada orang yang bilang saya nggak suka makan sayur A gitu, tapi masih ada suka sayur B. Itu sebenarnya kan masih suka sayur juga ya. Jadi seratnya itu masih ada juga. Jadi itu juga nggak kenapa-napa, nggak masalah. Jangan kita harus makan tuh memaksakan diri gitu. Misalnya ada orang nggak suka sayur kangkung tapi masih bisa makan bayam, ya nggak apa-apa, dari bayam juga ada vitaminnya kok gitu. Cuma ya hati-hati dalam mengkonsumsi multivitamin, jangan terlalu berlebihan. Baca labelnya sesuai yang kita butuhkan, jangan nanti over vitamin. Jadi udah minum multivitamin, minum vitamin apalagi yang sebenarnya kandungannya sama gitu. Oke, nah ini sudah terjawab ya pemirsa ya. Gitu, meskipun sebenarnya makanan yang asli seperti buah atau sayur itu jauh lebih baik. Tapi dok, gini kan ada yang berpikir, ya tadi seperti dokter sebut, ini suka buah sayurnya, nggak sukanya pas bulan puasa atau memang sebelumnya? Biasanya nggak, sebelum puasa pun nggak suka, kan seperti itu. Dan akhirnya kan kerasa lemesnya, kerasa nggak enaknya di badan ketika puasa gitu. Dan akhirnya berpikir karena ya udah pas kebetulan nggak suka sayur, nggak suka buah, kita ajar pakai multivitamin, suplemen dan lain sebagainya. Yang diharapkan sama mereka adalah dengan berpuasa, minum ini langsung bisa jreng lagi gitu, bisa fresh gitu. Nah pertanyaannya, ketika orang langsung minum suplemen multivitamin ini sebenarnya bisa langsung kerasa di badan atau perlu proses juga, nggak langsung habis minum langsung fresh gitu? Apalagi untuk mereka yang belum pernah minum sebelumnya, hanya minum pas puasa aja supaya dengan tedeng aling-aling biar semangat, energi, nggak mudah capek gitu dok. Oke, jadi itu tuh nggak langsung diminum terus nanti langsung kuat gitu ya, enggak gitu kan. Karena vitamin ini atau multivitamin ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang akan terdeposit di dalam tubuh kita gitu. Dia kalau akan kekurangan itu juga karena cadangannya tuh udah mulai berkurang. Nah, gunanya si vitamin ini adalah untuk kalau dia memang cadangannya berkurang, kita nge-replace cadangannya. Ibaratnya tabungannya udah mau kosong, dikasih lah nih duit ditambahin. Kalau misalnya udah cukup, dia akan ngejaga terus. Kalau berlebihan, jadi nggak bagus juga kan, jadi tabungannya terlalu banyak. Nah, untuk efek ke tubuhnya gimana? Kalau tubuh kita itu biasanya akan mengalami gejala kalau seandainya cadangannya ini udah turun banget. Jadi ada batasnya, misalnya di bawah 50% tuh biasa udah memberikan efek-efek gejala seperti imunitasnya turun, atau misalnya rambut rontok, kulit kering, badan lemas. Tapi kalau misalnya masih tercukupi, biasanya nggak akan memberikan gejala. Nah, apa kalau ditambahin itu langsung jadi sehat, bugar, dan kuat gitu? Nah, kalau memang sebelumnya kurang, berarti kan dia akan ada waktu dulu nih untuk ngisi kekurangannya. Nah, kalau misalnya udah cukup, ya dia bukannya kuat, bukannya langsung setong, ibaratnya nggak gitu. Jadi ya itu memang efek tubuh kita aja, karena sebelumnya mungkin kurang. Tapi jangan melakukan jalan ninja ya dengan minum vitamin supaya langsung strong, karena memang tubuh kita ini ada faktor-faktor lain daripada vitamin yang kita minum supaya daya tahan tubuhnya kuat gitu. Jadi bukannya berarti sekali minum langsung kuat, nggak bakal sakit nih udah minum sehari, apalagi baru 1 hari 2 hari, enggak. Jadi itu memang harus maintain gaya hidup gitu. Tubuh kita tuh harus dijaga, bukan kayak langsung dikasih oli langsung lancar gitu, enggak gitu, tapi harus dijaga, di maintenance lah ibaratnya gitu. Jadi kita harus sadar bahwa kita ini bukan Popeye ya dok ya, habis makan bayam langsung segar. Oke, dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dok dari pemirsa Bincang Sati. Aku bacakan ya dok ya, ini dari Pak Rudi nih. Dok, kalau ada kalau ada waktu sahur itu saya intinya sahur itu belum nafsu makan karena baru bangun tidur mungkin ya. Akhirnya seharian saya lemes. Apa ada tips makan sedikit pas sahur tapi bikin badan tetap fit seharian? Oke, sahur nggak nafsu makan jadi malas makan, akhirnya lemas. Ada nggak tips makan yang sedikit tapi bikin tetap fresh fit seharian? Terima kasih dok. Pas banget nih bahasanya. Gimana nih dok? Oke, sip. Pas banget. Nah, karena kan kadang-kadang kalau sahur kan, apalagi misalnya kita masih kerja ya, pulang udah malam, baru mulai tidur jam 12, jam 1, udah sekitar jam 2 jam 3 jam lagi udah bangun lagi. Ya kan, kita suka kejadian gitu, terus kayak aduh ngantuk nih, terus waktu udah tinggal bentar lagi udah mau selesai nih sahurnya gitu.
gitu. Nah, ada beberapa orang akhirnya skip sahur, padahal sebenarnya skip sahur itu kan tidak boleh juga ya. Tetap harus sahur juga. Atau ya udah sahurnya yang seadanya aja gitu. Kadang-kadang cuma makan roti doang atau minum susu doang gitu. Nah, jadi kalau seandainya sampai mepet, jadi kita makannya ini adalah makanan yang mengenyangkan dalam jangka panjang. Kadang-kadang kan yang kita makan ini nih makanannya suka yang lebih cair, kayak susu aja deh sarapannya. Nah, satu, kalau cairan itu dia akan lebih cepat membuat lapar. Jadi lebih baik makanan-makanan padat. Jadi jangan kayak minum susu, walaupun dia tinggi kalori, tapi di lambung kita akan lebih cepat dikosongkan. Nanti jam 10-11 udah mulai lapar, nggak bakal tahan sampai jam 6 gitu. Nah, terus makannya tinggi apa yang bagus, yaitu tinggi protein. Karena si protein ini akan membuat tubuh kita lebih lama pengosongan lambungnya. Contohnya misalnya bisa makan telur rebus salah satunya gitu, atau sumber protein lain. Misalnya bisa dari ikan atau daging gitu. Jadi belum lapar-lapar banget, jangan banyakkan nasinya, tapi banyakin proteinnya gitu. Jadi kadang-kadang orang kan makannya udahlah makan nasi-nasi aja. Nanti jam 10-11 sudah mulai ngantuk. Karena apa? Sini kan indeks glikemiknya tinggi. Dia ketika naik dia bisa membuat ngantuk gitu. Kadang-kadang orang makan nasi yang banyak, proteinnya sedikit. Nah, ya udah nasinya jangan terlalu banyak karena kan belum lapar-lapar banget. Yang dibanyakin sumber proteinnya sama sayur-sayurannya. Karena sayur-sayuran ini kan juga serat. Dia ini juga akan membuat pengosongan lambung ini lebih lambat. Dan juga selain itu kalau bisa ditambahin buah juga, buah yang banyak airnya. Karena apa? Kita berpuasa ini salah satu hal yang perlu kita menjadi concern ini juga karena menahan haus gitu. Jadi sukanya ada kekurangan cairan, itu yang buat lemes. Kalau tubuh kita kekurangan cairan, seperti di iklan-iklan itu memang benar lemas gitu. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan cairan kita pada saat berbuka. Jadi jangan terlalu banyak tinggi karbohidratnya, tapi perbanyak sumber protein, sayur, sama buah-buahan yang banyak airnya gitu. Jadi untuk seratnya tercukupi, proteinnya tercukupi, otomatis nanti bisa menahan laparnya lebih lama gitu. Jangan sampai kalap ya pas buka puasa, karbo semua nasinya segunung gitu ya. Langsung cuma seincrit gitu ya. Gara-gara kalap, aduh lapar banget ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Rudi. Wah, ini seru banget ngobrol sama Dr. Ella. Sebenarnya banyak yang kita bahas. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips secara umum supaya tetap sehat selama puasa, apa-apa saja yang harus dilakukan ya dok ya. Baik pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dayafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Clares Tadiela, SPGK, dokter spesialis gizi klinik dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kita lanjut lagi ya Dr. Ella ya. Tips sehat berpuasa yang pertama, tadi sih sebenarnya udah sempat di-mention ya sama dokter, jangan melewatkan sahur ya. Tadi pertanyaan dari Pak Rudi, seberapa penting sebenarnya sahur ini akhirnya bisa berdampak pada lemes atau tidaknya seseorang. Berarti faktor makanan apa yang dimakan ini bisa berpengaruh juga ya dok ya, antara kekuatan kita sama imun tubuh kita dok. Iya bener banget. Jadi makanya kita sahurnya ini juga yang pasti nggak boleh di skip. Yang kedua sahurnya ini juga komposisi makanannya ini harus benar. Kalau misalnya sahurnya kita nggak benar, jadinya nanti akan lebih mudah kayak lemas badannya. Terus nanti akan lebih mudah lapar juga. Padahal kan kita masih panjang perjuangan kita gitu ya. Jadi memang harus sahurnya ini tentu komposisi makanannya harus benar. Jangan terlalu tinggi karbohidrat. Jadi perbanyak makanan seperti protein, sayur, dan buah untuk membuat lambung kita pengosongannya lebih lambat gitu. Terus tips berikutnya apa nih? Oke, yang berikutnya adalah terhidrasi dengan baik dok. Nah ini dok, ini yang perlu aku mungkin mau tanya juga nih, terhidrasi dengan baik kan intinya minum. Nah di bulan puasa ini kita kan disuguhi dengan berbagai macam iklan minuman-minuman manis dok. Dan katanya kan minuman manis ini bisa bikin kita bertenaga. Nah ketika kamu terhidrasi, sebenarnya hidrasi ini cukup minum air putih atau minuman yang manis-manis dok? Sekarang banyak banget ya orang beli takjil, minuman manis, yang sirup-sirupan segala macam. Ini gimana sih dok?
Oke, jadi memang betul hidrasi ini penting banget pada saat bulan puasa seperti yang tadi saya sebutkan di awal, dan minimal ini adalah 8 gelas per hari. Cuma kan bingung ngebaginya gimana, dan ini air minumnya tuh air minum jenis apa. Lebih baik memang air putih 8 gelas per harinya ini. Tapi kalau misalnya kan kita memang pada saat berbuka terutama kita kan akan mereplace atau mengganti cadangan gula kita yang turun. Ya, cuma kadang-kadang kalau kita mau minum dengan teh manis boleh, tapi jangan berlebihan karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Atau sirup yang manis boleh, tapi juga jangan berlebihan. Jangan sudah sirup manis, terusnya makan kolak, terus minumnya lagi nanti ada cendol, terus itu kan 3 gula ya, jadi gula semua. Selesai Ramadan diabetes dong. Iya, nah selesai Ramadan nanti diabetes, atau ujung-ujungnya pasien diabetes nanti kontrol, dok gula saya jadi naik dok selama bulan puasa. Itu yang suka terjadi. Jadi memang kita butuh untuk nge-replace gula untuk cadangan gula kita selama kita berpuasa, tapi ya jangan terlalu banyak. Jadi misalnya mau dibatalkan dengan kurma boleh, kan itu baik ya kurma. Ya tapi maksimal 1-3 butir kurma. Jangan ketika dibatalin makannya 10 kurma, itu gulanya tinggi sekali gitu. Ya jadi kalau mau minum yang manis-manis boleh, tapi ya bukan berarti abis manis semuanya manis gitu. Terus satu lagi mungkin tipsnya adalah untuk memenuhi 8 gelas itu bagaimana sih, kadang-kadang kan susah gitu untuk memenuhinya. Jadi yang lebih baik memang air putih ya, mau air dingin boleh, air hangat boleh, itu nggak masalah. Jadi biasa kita pakai sistem 2-4-2. Jadi 2 gelas itu pada saat sahur. Jadi sebelum makan sahur kita 1 gelas, sesudah makannya 1 gelas. Habis itu pas lagi berbuka itu kita bisa batalin dengan 2 gelas air putih lebih baiknya. Atau misalnya mau ada teh manisnya, ya udah boleh 1 gelas teh manis, kan air putih juga ya, 1 gelasnya setelahnya air putih. Tapi lebih baiknya lagi kalau misalnya kita mengganti yang manis ini jangan dengan gula sederhana atau dari sirup atau dari teh manis ya, lebih baik sih dari buah-buahan, apalagi buah-buahan yang banyak airnya, semangka, melon gitu ya. Itu kan banyak airnya, vitaminnya ada. Terus nanti 4-nya lagi itu pada saat sebelum makan, terus ada juga nanti setelah tarawih ya. Terus nanti adalah 2 gelas lagi sebelum kita mau tidur. Jadi kan bisa terpenuhi ya kebutuhannya 2-4-2. Jadi 8 gelas per hari bisa terpenuhi dan terhidrasi dengan baik. Gitu. Oke. Dokter Ella, ini sebenarnya banyak banget tips yang mau kita bahas, tapi waktu juga membatasi kita. Ini pokoknya seru banget ngobrol sama Dokter Ella. Hari ini kita tercerahkan ya. Semoga dengan hari ini, mulai hari ini dan besok-besok puasa kita jadi lebih semangat ya pemirsa ya. Gitu ya. Biar bersemangat kan biasanya kalau ada ayang gitu ya. Nah sekarang semangatnya kalau puasanya benar karena sahur dan bukanya juga benar. Terima kasih Dokter Ella sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu. Dokter Ella juga sehat dan teman-teman di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran juga sehat selalu. Terima kasih dok, selamat pagi. Sama-sama, selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi obrolan kita dengan Dokter Ella. Semoga bermanfaat. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas dan tetap semangat berpuasa.